jeli melihat seperti ini, yang kita lihat hanya candle yang berjalan saja, tidak akan ketemu nanti. Ini kira-kira. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sampai ketemu di akhir pekan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat, dan tentu kita menunggu dan berharap satu peluang yang namanya berita tiap 1 bulan sekali. Berita 1 bulan sekali yang dinamakan dengan NFP, Non-Farm Payroll atau Non-Farm Employment Change, ya, data perubahan tenaga kerja non pertanian yang berdampak terhadap US dollar. Namun kita masih jauh dari jadwal, masih jam setengah 8, jadwalnya news nanti jam 20.30. Sementara sebelum masuk ke berita, kita langsung masuk di materi dulu. Ya, ada beberapa materi yang mungkin harus disampaikan lagi untuk menambah pengetahuan sekaligus untuk memantapkan trading kita. Bagi yang belum memahami, bagi yang belum banyak menguasai, jangan berkecil hati, masih banyak waktu untuk terus belajar, masih banyak kesempatan untuk terus mengasah keahlian. Nanti ada videonya yang kita akan unggah, link akan kita bagi ke grup secara berurutan, jadi teman-teman tidak usah mencari mana kelanjutannya, tinggal klik saja sebagai pengingat mungkin ya materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, setidaknya mengingatkan memori kita yang pernah kita belajar, pernah kita eh, mengalami mungkin ketidakfahaman, nanti bisa diulang-ulang. Baik, saya akan langsung masuk di materi, mempercepat waktu, mempersingkat waktu biar nanti lagi ada berita biar kita bisa efektif. Kemarin sudah kita banyak menyinggung, sudah kita banyak membahas soal teknikal, baik candlestick, baik terkait dengan support dan resisten, kemudian ring, ya paling penting adalah candlestick, support, resisten, dan ring. Kemudian satu yang kemarin yang kita tetap harus paham yang namanya trend. Candlestick kita sudah bahas panjang lebar, kemudian support resisten kita juga sudah membahas, namun demikian akan saya ingatkan kembali, akan saya buatkan ilustrasi-ilustrasinya. Karena kalau sudah masuk di analisa, selalu kebingungan di mana support resistennya. Ya, support dan resisten selalu beriringan, selalu harus kita monitor support dan resisten. Kapan kita membaca support, kapan kita membaca resisten. Sekali lagi, support ini benturan bawah, ya support itu benturan bawah, dia seller pernah dia sampai di titik mana, maka di sini bisa berfungsi sebagai support atau seller yang terendah yang pernah dia cetak. Tentu secara berurutan, secara bertahap, tidak bisa langsung yang terjauh. Ambil yang terdekat dulu. Kemudian kalau resisten itu benturan atas. Ini berarti buyer yang pernah mencetak harga tertinggi. Ya, tertinggi dimaksud bukan langsung cari yang paling tinggi, tapi lebih dekat dengan runningnya, running harga sekarang. Ya, bukan berarti kalau tinggi di puncak langsung diambil resisten. Ya bisa saja, tetapi kita tidak mendapatkan peluang yang lebih cepat. Kemudian nanti ketika kita menemukan atau menentukan titik support resisten, selalu nanti akan kita berhadapan dengan yang namanya retracement.
selalu berhadapan dengan yang namanya retracement atau eh, koreksi. Retracement atau koreksi. Karena ini selalu beriringan. Ada support resisten, selalu ada koreksi. Nah, ini harus kita nanti juga harus pahami, setidaknya sedikit banyak kita harus bisa meraba, sedikit banyak harus bisa membaca. Misalnya marketnya naik tinggi, turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi. Ini misalkan dari sana begini, ya, turun, naik, kemudian turun lagi, naik lagi. Maka yang di bawah yang ada bentuk lekukan atau ini penolakan dari turun menjadi naik, ini menjadi support. Ini menjadi support. Kemudian resisten yang mana? Resisten ketika dia ada lekukan lagi. Ada sudut yang dibentuk di sana. Ada penolakan di sana. Ini namanya resisten. Ya, ada support, ada resisten. Kemudian ketika dia terpental di area resisten atau tidak breakout, kemudian mencoba atau eh, kembali melawan dari ketika menyentuh area resisten, dia tidak bisa breakout alias terpental di sana. Memantul. Memantul di sini akan diuji nanti di separuh perjalanan, di separuh dari candle ini kita akan uji nanti. Kalau dia masih berada di 50%-an, kalau masih berada di area 50%, maka ini yang namanya koreksi. Ini namanya koreksi atau retracement. Koreksi atau retracement. Kita lihat turunnya sejauh mana. Nah, turunnya ternyata separuh. Kemudian di area di sini terpental lagi. Berbeda ketika dia breakout di sini. Nah, kalau breakout dari support, maka ini bisa reversal namanya. Jadi reversal ini pembalikan, berubahnya arah tren dari naik menjadi turun, ini namanya reversal. Kalau cuma bergerak di bawah 50% atau masih separuh, lebih sedikit pun tidak masalah. Artinya di sekitaran separuh ini masih yang namanya retracement. Jadi ini adalah koreksi atau retracement. Maka untuk menguji apakah nanti ini kuat naik atau tidak, ya diuji di area retracement di sini. Retracement. Maka sering saya gambarkan di begini. Nanti kalau di area begini dia tembus, maka dia akan lanjut kuat turun. Apalagi breakout. Sebaliknya ketika di area retracement ini tidak mampu untuk lanjut, artinya sudah mulai ada candle hijau naik, ya kita bisa ambil posisi buy di sini karena berpeluang lanjut naik. Kemudian naiknya diuji lagi di area resisten di sini. Ada lakukan yang menguji area resisten ini. Kalau nanti breakout itu berarti sudah menembus dalam bentuk volume yang tebal dan sudah selesai, bukan running, bukan masih berjalan. Maka ketika sudah mulai hijau dan sudah betul-betul di atas, kita bisa entry di sana buy juga. Fungsi resisten yang di breakout ini berubah menjadi support. Jadi begini. Jadi ini namanya support, kemudian ini resisten. Kemudian ini tidak bisa breakout, kemudian kembali retracement, kemudian naik lagi. Ini breakout di sini. Ketika breakout, ya, ketika sudah breakout, ini fungsi resisten berubah ini menjadi support. Kemudian resisten beranjak ke di atasnya lagi, yang terdekat yang ada penolakan atau yang ada lekukan. Berubah di sini menjadi resisten. Diuji lagi nanti dia turun apa enggak, turunnya seberapa. Kalau cuma separuh, ini koreksi lagi. Sudah mulai naik, maka hati-hati berpeluang untuk lanjut naik lagi.
Ketika naik lagi diuji area resisten di sana, apakah nanti dia kuat atau tidak. Karena biasa kalau di area resisten, kalau dia tidak mampu bisa konsolidasi, bisa kembali turun, ya konsolidasi bisa kembali breakout naik nanti. Ya ini cara kita menentukan titik support dan resisten, kemudian menguji apakah dia hanya sementara turun atau sementara naik. Kalau misalkan turun di area begini dia kembali ke atas, berarti berpeluang naik lagi. Kemudian ketika ini ternyata turun, nah di sini area ini dilewati, maka peluang untuk menyentuh area support di sini. Kalau area support ditembus, berpeluang lagi untuk turun lagi. Sehingga kalau support ini di breakout, ini fungsinya berubah lagi jadi resisten, supportnya di bawah lagi nanti. Ya, bisa di sini yang terdekat. Nanti diuji lagi apakah dia breakout. Kalau breakout berarti ini jadi resisten supportnya, kemudian supportnya turun lagi. Diuji lagi di sini breakout apa tidak. Karena di sini biasa nanti kalau tidak breakout bisa memantul di sana. Ya, seperti ini dan seterusnya. Kalau kita tidak jeli melihat seperti ini, yang kita lihat hanya candle yang berjalan saja, tidak akan ketemu nanti. Ini kira-kira naik kuat atau hanya sementara. Kan biasa begitu, orang terlalu bingung ketika sudah di buy, ketika seperti ini, ya contoh ini sudah, misalnya ini sudah kelihatan naik, kemudian ada candle tebal, dianggap penerusan, ambil posisi buy. Ketika buy tidak paham dia, ini di sini ada benturan kuat, ada resisten, ternyata turun. Nah, bingung, bingung, akhirnya sell lagi. Begitu sell belum sampai profit, naik lagi. Jadi kayak orang bingung. Karena yang dilihat hanya candle itu, hanya candle yang dekat saja, yang candle yang gampang dilihat. Sementara tidak dilihat yang lain. Ada benturan-benturan di sebelah kirinya tidak dilihat. Ya, apalagi yang dilihat hanya 1-2 candle terakhir. Maka saya sering sampaikan, belajarlah untuk memahami secara umum. Ya, belajar untuk memahami secara umum itu di zoom in, zoom out biar kelihatan di sana. Ada garis atau ada area benturan apa tidak. Kalau ada benturan hati-hati di area support resisten karena selalu begitu. Kalau misalkan ini ternyata turun, ya kita uji dulu apakah di area itu dia akan lanjut atau tidak. Kalau lanjut dan betul-betul breakout di sana, ini namanya sudah berganti tren. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau ganti tren tidak ada cara lain, cut loss. Kalau sudah ganti tren, cut loss, maka ikut tren nanti. Atau setidaknya kalau sudah betul-betul kuat, kita bisa ambil pembalikannya, ya, atau ambil daerah lemahnya. Begitu caranya, jangan dipertahankan. Saya melihat banyak dipertahankan, baik ketika turun dipertahankan, dilihat nanti ada naik sedikit seneng, oh bentar naik, oh itu naik itu, nah itu naik. Ada koreksi naik sedikit senangnya minta ampun. Padahal sudah di sini retracementnya sudah ditembus, betul-betul ditembus tebal di sana. Masih saja belum yakin, masih ditunggu. Nanti entar lagi juga berbalik. Dia mungkin hanya berkaca atau bermodalkan dari informasi dari teman atau dari situs atau dari mana saja tanpa punya prinsip sendiri. Ya memang sulit, di awal-awal memang sulit begitu. Jangan terburu-buru kalau belum paham, jangan buru-buru pakai real. Makanya ini bukan mainan, taruhannya duit. Ya kalau jenengan sudah kaya raya, uangnya sudah menjamur, ya tidak masalah pakai duit beneran terus, tidak apa-apa, coba aja terus. Kalau sudah uangnya menjamur, banyak tidak dipakai. Kalau seperti saya, uangnya sedikit saya perhitungkan, maka ya saya betul-betul kehati-hatian, banyak belajar dulu di awal sampai betul-betul memahami, ya, dan setidaknya sudah ketemu dengan gaya kita. Ya bukan emosi yang dipakai, emosi pengen cepet kayak temennya yang lain, pengen cepet profit. Sadar dulu pengen cepet profit itu kapasitas kita bagaimana, kemampuan kita bagaimana. Kalau demo saja kita masih rugi, memaksa diri dengan real account, yang terjadi begitu. Begitu ambruk nanti protes, begitu ambruk selalu
mengeluh, selalu protes, karena sebenarnya kesalahan pada dirinya sendiri. Bandel bahasa saya ya, mohon maaf. Bandel itu ya apa ya? eh, Tidak mendengarkan, sudah dikasih tahu tidak mendengarkan. Atau mungkin baru belum paham, mungkin baru belajar dari otodidak atau belajar dari buku atau belajar dari YouTube atau belajar dari mana yang belum dirasa cukup ya. Tiba-tiba pengen. Nah, pengennya ini kalau cuma uang kecil atau sen tidak masalah, langsung pakai real account yang besar. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan, kalau uangnya sudah menjamur tidak masalah kok. Ya, saya juga tidak dirugikan. Maksud saya kalau saya selalu mengingatkan itu karena saya betul-betul menginginkan jangan sampai kita banyak rugi di awal-awal. Daripada uangnya dibuang, dihambur-hamburkan, dibakar tidak karuan, jadi tumbalnya trading, lebih baik sakit dulu, lebih baik pahit dulu dengan cara banyak belajar. Ya, jangan alergi dengan belajar, jangan malu, jangan alergi, semuanya masih belajar. Saya pun tiap hari juga belajar. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, bukan orang lain. Kalau sudah kita bisa betul-betul memahami, ya, cari duit di trading itu paling gampang, paling mudah sekali. Target harian kita berapa sih? Kalau kalau cuma kita uang UMR lebih sedikit aja itu gampang sekali. Ya, UMR paling banter 7 juta misalkan. Apakah kita bisa sehari 7 juta? Ya bisa. Tentu dengan catatan namanya bisnis ada modal, namanya bisnis ada resiko. Harus diperhitungkan semuanya.